Ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, berdoalah maka aku akan jawab doaku, maka aku akan jawab doamu. Ya, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan jawab doamu. Itu kewajiban Allah, Bapak Ibu sekalian, menjawab doa, membagi rezeki, menurunkan hujan. Ya. Itu tugas, kewajiban yang Allah tidak pernah lalai. Di antara lagi kewajiban Allah kepada makhluknya, menjaga makhluk itu, ya, menjaga hambanya dari setiap keburukan makhluk-makhluk yang lain, jin, syaitan. Makanya ada qul a'udzu birabbin nasi, birabbil falaqi. Al-falaq semua gangguan yang ada di luar, an-nas yang gangguan datang dari dalam diri. Makanya teman-teman kalau biasa kerasukan, ketindisan, pernah ketindisan? Siapa yang pernah? Bangun susah? Ada? Pernah? Siapa yang pernah? Coba katakan, pernah? Sering atau enggak? Enggak, tapi pernah. Betul pernah. Ketindisan ini susah bangun. Ada yang tindis. Nah, itu kalau ketindisan teman-teman, anas. Oke? Kunci menghadapi ketindisan itu jangan istighfar. Astagfirullah. Susah. Ditindis, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alamin. Salat. Ikut salatlah. Itu sama Om Bayu. Cepat tak? Om Bayu. Itu cepat. Iya. Jadi kalau ketindisan salat, ketindisan an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, kalau mau menghindarkan diri dari gangguan-gangguan yang datang dari luar, Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang hasad, orang yang benci, orang yang dendam, orang yang dengki, al-falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pendendam, pendengki, saingan, ya. Masih banyak itu Bapak Ibu sekalian. Di muka bumi ini masih banyak sekali. Ya. Orang-orang yang kemudian dikirimi oleh orang lain, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Al-Falaq, An-Nas. Namanya dua ini dinamakan Nabi Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini, perlindungan. Dua ini. Siapa yang sering gitu-gitu sendiri? Nah. Serius ini. Saya kasih tahu obatnya, serius. Ada yang orang kalau lihat sesuatu atau ketika ngelamun mikir. Nah, itu al-mu'awwidhatain. Orang yang sering seperti itu Bapak Ibu sekalian, di dirinya itu jinnya menguasai. Ya. Makanya bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Ini semuanya tentang manusia. Saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Bi rabbin nas, rabbun nas itu Tuhan manusia. Malikin nas yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarri, dari keburukan, syarrun itu keburukan, waswasil khannas. Ingat, kata waswas dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Waswasah, al-waswasah, gangguan dalam diri. Semua kita ini punya jin. Ya. Itu yang orang biasa sampaikan, jin korin, jin apa. Itu benar adanya. Tapi penamaan jin itu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Yang jelas teman-teman, hanya dua makhluk dalam bumi ini yang statusnya masih ditentukan di akhirat. Jin dan manusia. Malaikat jelas di surga, syaitan jelas di neraka. Jin dan manusia menunggu yaumul hisab. Makanya ayatnya dalam Az-Zariyat di juz ke-27 Bapak Ibu sekalian, wa ma khalaqtul jinna. Kenapa jin duluan disebut? Kata para ulama, jumlahnya lebih banyak. Antum ini Anda lihat, jin antum banyak. Coba antum lihat saya. Coba antum lihat saya. Coba antum lihat saya. Coba, berani enggak? Coba antum lihat.
Serius, akhi. Saya di Sudan, ada teman saya orang Aceh. Subhanallah. Ini kisah nyata. Serius ini. Ini kalau saya ruqyah ini banyak yang teriak ini. Kapan-kapan kita ruqyah masal, mau nggak? Mau nggak? Jadi saya ruqyah, kalau udah pada teriak saya pulang. Teman-teman, dengerin ini cerita sedikit ya. Di Sudan malam-malam ini, saya waktu itu belum nikah, ya masih semester 3 gitu awal. Kemudian ada satu teman S2, dia udah S2, saya masih S1 waktu itu, senior saya. Ngamuk, pukul-pukul, masya Allah, pukul dirinya, kepalanya dibentur-benturkan, ngamuk, pukul-pukul orang, teriak-teriak, yang diomongkan macam-macam. Keluar bahasa laki-laki, kadang-kadang bahasa perempuan, kadang-kadang berteriak, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang guling-guling badannya di subhanallah. Teman-teman, ini saya nyata nih. Ketika kita ruqyah, diborongin. Beberapa teman-teman itu kita borongin dia. Ini kita mahasiswa Sudan semua nih. Ruqyah, baca ayat kursi, baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan seterusnya. Ngamuk teman-teman. Besar badannya, dipegang. Teman-teman, kita hitung jin yang ada di dalamnya lebih 100. Dalam persekian detik, teman-teman. Dalam persekian detik, setiap kali kita ajak ngomong, ini ngomongnya ini. Antum tahu jin ini datang dari mana? Jin ini adalah korban tsunami di kalangan jin. Jadi antum kira yang kena musibah itu hanya manusia? Enggak, teman-teman. Misal ada badai, ya enggak? Badai kencang nih. Kita punya alam, dia punya alam. Ya. Tapi buminya sama, dunianya sama. Bedanya alam mereka beda, mereka lihat kita nggak bisa lihat mereka. Itu dulu. Mereka bisa masuk ke dalam kita nggak bisa masuk ke dalam mereka. Tapi mereka tidak bisa menguasai kita kalau kita beriman pada Allah dan menggunakan cara-cara yang syar'i untuk menaklukkan apapun. Pernah dengar Ustadz Faizar? Pernah dengar? Ustadz Faizar itu suka ruqyah, Muhammad Faizar. Itu adik kelas saya di Gontor. Dia 3 tahun di bawah saya. Dia biasa dia pernah belajar di Mesir. Nah, suatu ketika Ari Untung, tahu Ari Untung, tahu ya? Ngundang saya podcast di rumahnya dengan Ustadz Faizar. 2 orang. Ustadz Faizar sama saya. Jadi kan kita bertiga nih podcast di rumahnya Ari Untung. Jadi ngobrol, ya kan? Di situ, teman-teman, ya, dipraktekkan oleh Ustadz Faizar. Dia yang praktekkan langsung. Ketika kemudian dia pegang ubun-ubun seseorang, kemudian di lehernya di belakang dipegang, dibacakan, jatuh melawan, diajak ngobrol dan seterusnya. Dan salah seorang yang kemudian kita kenal juga, saya tidak usah sebutkan namanya, itu yang kemudian diruqyah waktu itu diajak ngobrol, teman-teman. Dan yang berbicara perempuan. Antum tahu kenapa? Karena ternyata jin perempuan ini suka sekali sama ini laki-laki. Hati-hati. Dan ingat ya, gagah, perhatikan, gagah versi manusia belum tentu gagah versi jin. Wih, jadi mohon maaf, yang gagah-gagah, putih-putih, mohon maaf, jin kadang-kadang nggak terlalu suka dengan yang putih-putih, ya. Tapi yang hitam-hitam juga jangan terlalu. Nanti kita nggak bisa tebak, teman-teman, versi-versi mereka. Yang jelas mereka itu hidup dan kita yakini. Makanya ayatnya min syarril waswasil khannas, al khannas jin. Di mana dia mengganggu? Alladzi yuwaswis. Di mana yuwaswis? Fi sudurin nas, di dada. Makanya tadi yang saya orang yang sering begini, di sininya yang gemetar nih. Selalu gitu. Coba lihat orang kalau kesurupan, pegang ininya yang susah. Karena jinnya di sini, teman-teman. Makanya kalau ngeruqyah yang dipegang ubun-ubun sama dada.
Antum kalau mau ruqyah mandiri, ini ana ajarin teman-teman, ana ajarin. Kalau mau ruqyah mandiri, ya, pegang dada antum nih. Bentar. Ya, pegang dada antum seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Antum baca dengan serius, baca dengan penuh keyakinan, hafalkan. Minimal ini aja dulu. Antum gak usah banyak-banyak dulu. Ini aja dulu, rutinkan. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursinya 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Caranya gini. Ayat kursi bacain. Ini setiap teman-teman, setiap pagi petang sama mau tidur. 3 aja itu dulu, rutinin. Kalau pagi petang baca ini, kemudian baca zikir pagi. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya baca aja beberapa doa. Tapi saya anjurkan baca zikir pagi setelah baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3, An-Nas 3 kali. Sore juga demikian. Khusus ayat kursi letakkan dada di sini. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, buka seperti ini. Ayat kursinya seperti ini, ya. Tadi Al-Ikhlas seperti ini. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu. Kemudian tiup. Lihat ini. Ini khususnya terlebih yang seperti ini tuh mau tidur. Tiup. Usap. Ini yang dilakukan Nabi sampai ujung kuku. Itu kuku-kuku kaki tuh dipegangin semua. Dikasih keluar itu jin. Itu cara antum nggak lihat, tapi jin antum tuh keluar. Percaya, ada salah seorang staf saya di travel, itu dimasuki jin dengan cara apa? Gagap. Dia kalau bicara gini dulu. Iya Ustaz. Serius. Kelas 5 SD, dia pulang main-main dari tempat mainnya ke rumah, maghrib. Nah, makanya dengerin. Anak kecil di bawah usia 15 tahun, kalau sudah maghrib kasih masuk rumah dan bacakan muawwidzatain, bacakan ayat, bacakan Quran, bacakan zikir pagi petang. Itu penting, Pak. Ya, maghrib itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, jin-jin itu keluar semua maghrib. Termasuk syaitan, iblis itu mereka berkuasanya maghrib. Makanya paling banyak dosa itu maghrib ke atas, maksiat itu. Ini teman-teman, ini jadi penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan kita. Nah, subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara yang kemudian sangat-sangat darurat untuk masalah dunia ruqyah mandiri ini adalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini Nabi selalu baca, Bapak Ibu sekalian. Itu ketika bangun tidur, mau tidur, zikir pagi, zikir petang, sama setelah sholat 5 waktu. Ya sudah sholat 5 waktu, usahakan teman-teman, antum duduk setelah baca Subhanallah 33. Jadi istighfar dulu, astagfirullah. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'taita, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33 semuanya. Kemudian baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru kemudian Anda berdiri. Boleh 1 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya, boleh juga 3 kali, bebas. Yang untuk setiap habis sholat. Tetapi teman-teman, yang paling darurat yang kemudian harus Anda lakukan adalah setiap pagi habis sholat subuh sama petang, sore. Jadi sudah sholat asar, buka handphone, ketik di situ zikir pagi. Ya, zikir pagi petang. Ya, kalau sore buka zikir petang, baca. Nah, di antara yang kemudian antum juga harus lakukan adalah itu tadi, memegang dada, meniupkan, diusap ke semua tubuh, ya. Termasuk teman-teman, sunnah Nabi, kalau mau naik ke atas tempat tidurnya itu ambil sapu lidi, pukulkan. Antum jangan kira membersihkan tempat tidur itu, bukan. Itu membersihkan jin, supaya kamu tidak tidur sama jin. Pukul, sunnah. Kemudian diantara sunnah, matikan lampu.